Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrij lana, Allahumma ahdana, Allahumma barik lana fima razaqtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk bersama bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus, kitab tentang akidah, yaitu al-usul al-thalathah karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengambil manfaat dari kitab yang baik ini. Jazakumullah. Nabi SAW pernah bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu at-thawb." Sesungguhnya iman itu akan menghalangi keusangan dalam hati kalian sebagaimana baju yang juga mengalami keusangan. Dan hal ini sesuatu yang lumrah, bahwa iman seorang hamba itu terkadang mengalami penurunan dan terkadang dia pun bertambah dan meningkat. Dan ini suatu tabiat yang menimpa setiap orang. Oleh karena itu Nabi gambarkan bahwa naik turunnya iman itu, beliau gambarkan seperti usangnya pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita gunakan itu tidak selalu dalam kondisi yang sama seperti baru kita beli, tapi lama-lama dia akan mengalami keusangan, dia akan busuk dan seterusnya. Dengan iman kita harus ingat selalu bahwa iman kita tidak selalu berada di level yang sama. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa iman kita itu berbeda-beda levelnya, terkadang naik, terkadang turun. Nah, bagaimana kita agar bisa terus menjaga, mengupayakan agar iman kita naik, atau ketika turun naik kembali? Maka Nabi berikan salah satu cara yang mengatakan di hadis tersebut, "Fas'alullaha an yajidal iman fi qulubikum." Maka mohonlah kepada Allah agar Allah perbaharui iman kalian yang ada dalam hati kalian. Di langkah pertama agar iman kita terus terperbaiki, terperbaharui, pertama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga dan memperbaharui iman-iman kita. Yang kedua, tentunya kita melakukan sesuatu yang dapat menambah iman. Itu berbagai macam ibadah yang Allah perintahkan, karena semua itu akan menjadi sebab iman kita bertambah. Jadi ketika kita minta kepada Allah agar Allah tambah iman kita, perbaharui iman kita, maka Allah akan memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan yang juga menjadi sebab iman kita bertambah. Dan di antara amal itulah beragama. Bermajlis di majlis ilmu itu salah satu cara kita untuk bisa menjaga dan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tidak menjaga keistiqomahan untuk terus belajar agama, karena itu akan menjadi sebab bertambahnya iman kita. Jazakumullah. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada usul thalathah, yang pada beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-aslu ats-tsani, prinsip ataupun pondasi atau pokok yang kedua dari agama ini, yaitu ma'rifatu ad-din, mengenal agama. Dan kita sebutkan di awal bab tersebut bahwa ad-din itu ada 3 tingkatan.
Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, dan yang ketiga yang insyaallah akan kita bahas pada hari ini yaitu al-Ihsan. Qala musannif rahimahullahu taala al-martabatu tsalitsah, tingkatan agama yang ketiga al-Ihsan. Ruknun wahidun, dia hanya mempunyai satu rukun, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Setelah Syekh Rahimahullah Ta'ala menjelaskan tentang dua tingkatan agama yang bernama al-Islam, yang merupakan amal-amal zahir yang pokoknya ada 5, itu rukun Islam. Kemudian Syekh menyebutkan tentang tingkatan yang tentang al-Iman, yang merupakan amal-amal batin yang pokoknya ada 6 yang kita kenal rukun iman, dan ini dua level yang berbeda. Dan masing-masing kita atau kaum muslimin secara umum memiliki level yang berbeda, baik di level yang pertama keislaman maupun keimanan. Jadi kalau katakan semua orang yang sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia muslim. Tapi level keislaman itu beda-beda dari seorang yang lain. Kita pernah sampaikan ketika kita bahas hadis arba'in tentang min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka ini menjadi satu ketahuan bahwa Islam seseorang itu berbeda-beda levelnya. Dalam hal melakukan amal zahir, ya salatnya, puasanya, zakat dan seterusnya, itu beda-beda. Sehingga level keislaman seorang pun juga beda-beda. Dan level keimanan seseorang yang meyakini 6 rukun iman. Semua kita, semua Islam itu meyakini rukun iman itu ada 6. Tapi dalam hal kualitas pengetahuannya, keimanan pada per rukun tersebut berbeda-beda. Dulu kita mungkin di masa-masa TK atau SD kita udah menghafal rukun Islam ada 5, rukun iman ada orang itu ditalkin, kita hafalkan itu. Tapi itu hanya hafalan. Mungkin dulu kita nggak mengerti apa detail dari setiap rukun tersebut. Maka semakin kita belajar tentang sholat lebih dalam, lebih detail, kemudian rukun iman kita kepada Allah secara detail sampai seterusnya, itu akan menambah iman kita, sehingga iman seorang hamba itu akan berbeda dari satu ke yang lainnya. Orang yang memahami rukun iman dengan baik, dengan lebih detail, berbeda level imannya dengan orang yang hanya batas mengerti global saja. Ya, makanya iman orang-orang beriman itu yang berbeda-beda levelnya. Tentu iman para sahabat yang nggak sama dengan iman kita sekarang ini, jauh berbeda. Kenapa? Karena mereka memiliki keilmuan, pengetahuan, dan keimanan yang luar biasa pada apa yang harus diimani. Ala kulli hal, al-Islam, al-Iman, ini dua level yang berbeda. Kemudian yang ketiga, al-Ihsan. Ketika seorang hamba itu sudah sempurna dalam keislamannya dan keimanannya, maka dia akan naik ke level yang tertinggi, yaitu level al-Ihsan. Jadi kalau kita buat gambar ilustrasi, ada lingkaran besar, itu lingkaran Islam. Pokoknya ada 5. Di dalamnya ada yang kedua, lingkaran al-Iman. Pokoknya atau rukunnya ada 6. Ketika seorang itu masuk Islam, belum tentu iman sudah menghujam diri mereka. Makanya disebutkan dalam ayat surah Al-Hujurat, ketika orang-orang Arab Badui mereka masuk Islam, mereka datang ke Madinah, menjumpai Nabi SAW dan mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Allah berfirman, orang-orang Arab Badui mengatakan kepada Nabi SAW, amanna, kami telah beriman. Maka Allah katakan,
Wahai Muhammad, kul lan tu'minu, katakan pada mereka, lan tu'minu, kalian beriman. Walamma yadkhul walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah masuk Islam. Kenapa demikian? Karena mereka baru saja masuk Islam, sehingga mereka baru mengenal tentang Islam al-zahir saja. Iman belum menghujam dan jiwa mereka. Dan Allah katakan, walamma yadkhul iman fi qulubikum, dan iman itu belum masuk ke hati-hati kalian. Walamma ini kata ulama maknanya belum, tapi akan. Ya, saat itu ketika mereka datang ke Nabi SAW, iman mereka belum menghujam. Mereka masih level Islam dan belum masuk iman pada hati mereka. Sehingga Allah membedakan antara level Islam dengan al-iman. Nah, ketika dua level ini digabung, maka muncullah lingkaran yang ketiga lebih kecil dalam iman itu ihsan. Saya ulangi ya, lingkaran besar itu Islam. Di dalam Islam itu ada al-iman, lebih kecil. Di dalam lingkaran iman itu ada lingkaran kecil lagi namanya al-ihsan. Jadi setiap muhsin yang dia sudah mencapai derajat ihsan, dia pasti sudah melewati derajat iman dan Islam. Tidak setiap orang yang beriman itu dia sampai pada ihsan, tapi pasti melewati al-Islam. Dan tidak setiap Islam itu sudah naik ke iman. Artinya ini level yang berbeda-beda. Nah, ketika seorang itu mewujudkan di level yang pertama Islam dengan baik, dia akan naik ke level kedua al-iman, kemudian dia akan naik ke level kedua al-ihsan. Apa itu al-ihsan yang sekalian? Al-ihsan oleh para ulama menyebutkan ada dua sisi makna. Ada al-ihsan yang berkaitan dengan hak manusia, berbuat baik kepada manusia, ya, itu namanya ihsan juga. Kita memberi misalnya sedekah kepada manusia, berbuat baik kepada mereka, menolong manusia, dan itu semuanya al-ihsan. Ya, al-ihsan. Nanti kita pernah bahas di hadis yang ke-6 di Arba'in tentang innallaha katabal ihsana kulli syai. Ya, Allah menulis ihsan dalam setiap sesuatu, sampai dalam menyembelih itu ihsan juga. Ini berihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada prinsip yang kedua, ada al-ihsan fi ibadatillah. Ihsan berbuat baik dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam pemahaman kita ini. Ihsan dalam ibadah kepada Allah. Seperti apa bentuknya? Di sini beliau menyebutkan seperti yang Nabi sampaikan oleh Jibril yang panjang, wa ruknun wahidun. Untuk ihsan ada satu rukun saja. Apa itu? Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkatan ihsan ya mas sekalian ada dua level. Coba masing-masing kita resapi, kita ada di level mana? Atau jangan-jangan kita belum sampai ke dua-duanya. Maka kita perlu belajar dan kita mengerti tentang diri kita sudah sampai di mana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini derajat yang paling tinggi. Dan level ini jemaah sekalian, level yang sangat sulit untuk sampai ke level itu. Bahkan kata ulama, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mencapai di level seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu ingat ya Mas kalian, sabda Nabi ini, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah, itu bukan melihat dengan mata, tapi dengan hati. Artinya apa? Seorang hamba yang kecintanya pada Allah,
keyakinannya kepada Allah sudah semakin luar biasa dahsyat, seakan-akan yang gaib itu yang jauh terasa dekat. Ini kenapa? Karena saking kuatnya kerinduannya, kecintanya, dan saking kenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia levelnya seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Karena Allah tidak mungkin dilihat di dunia. Nabi pernah bersabda, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati dulu. Ya, mati dulu masuk surga, baru akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia tidak mungkin. Ya, dulu diisukan bahwa Musa pernah minta kepada Rabbnya, minta agar Allah menampakkan dirinya kepada Musa. Allah menjawab, "Lan tarawni." Engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Yaitu intinya bahwa orang-orang yang level ihsannya ketika dia beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ini level yang sangat tinggi. Seperti para anbiya, para nabi dan rasul, mereka orang-orang yang berada di level ini karena mereka hamba Allah yang paling mulia, yang sangat kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa menggapai level ka'annaka tarahu, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya jemaah sekalian, orang yang berada di level ini akan sangat berbeda rasa ibadahnya, kualitas ibadah beda, ya. Dan ini semoga Allah mengampuni kita semuanya. Saya menjelaskan apa yang telah menjelaskan, bukan berarti saya mendapat juga. Ya, ini luar biasa. Semua kita butuh perjuangan untuk bisa naik level ini, tapi ini kita sampaikan. Ulama mengabarkan demikianlah maksudnya, bahwa al-ihsan level yang kita itu dia seorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya keyakinan dan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga istilah bahwa hatta saral ghaiba ayana, seakan-akan yang gaib itu menjadi sesuatu yang terlihat. Ya, saking kuatnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang di level ini ketika level ihsannya sangat tinggi, maka Allah jadikan untuk mereka tambahan balasan. Allah berfirman, "Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang al-ihsan dalam beribadah kepada Allah itu al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahan yang maksud? Nabi menafsirkan bahwa tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba ini di dunia dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas itu semuanya dan kelak dengan Allah memperlihatkan wajah kepada hamba tersebut. Ini level yang sangat tinggi. Kemudian mengatakan di sini, fa in lam takun tarahu, kalau kita tidak mungkin beribadah dengan kondisi kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka level yang kedua, dan ini level tinggi juga, tapi tidak setinggi level yang pertama, yaitu level al-muraqabah namanya. Ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau engkau tidak bisa, belum bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, maka beribadahlah dengan keyakinan bahwa Allah melihatmu. Muraqabah. Allah senantiasa melihat kita dalam kondisi kita beribadah. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Ini level ihsan yang kedua, dan juga ini luar biasa. Sekarang kalau kita ingin mengecek di kita masing-masing, ketika kita beribadah, kalau kita mampu menghadirkan bahwa setiap yang kita lakukan itu Allah menyaksikan kita, ya, kita yakin Allah melihat kita, Allah mendengar ucapan kita, Allah mengetahui isi hati kita. Dan itu semuanya adalah level ihsan. Dan itu juga luar biasa. Makanya
perjuangan kita jemaah sekalian dalam beribadah pada Allah terus harus ditingkatkan, ya. Karena ketika kita beribadah pada Allah dengan rasa seperti itu, Allah melihat kita dan seterusnya, itu juga akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala dan semangat kita untuk beribadah. Ada orang beribadah ya karena naik batas kewajiban saja. Sholat waktu dan naik kewajiban sholat. Ya mungkin saya seadanya, ya sebatas juga dari kewajiban. Tapi berbeda kualitas sholat orang yang dia memiliki rasa bahwa dia yakin Allah melihat setiap karakter ini. Kira-kira gimana ibadah itu? Kalau kita contoh manusia, misalnya dari manusia, ketika seorang bekerja, kemudian di hadapannya ada bosnya misalnya, ya bos memantau setiap kerjanya. Kira-kira gimana dia bekerja? Akan ada waktu dia untuk bermain-main? Kenapa? Karena di hadapannya ada bos, ya pimpinannya misalnya. Dia akan bekerja sebaik mungkin. Wailah ada. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, Zat yang menciptakan kita, yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita beribadah dan kita merasakan bahwa Allah senantiasa menyaksikan kita. Kita akan, insya Allah akan maksimal. Nggak ada lagi mikir yang lainnya, ya ngasal-ngasal. Malu nggak? Ya malu kita kepada Allah. Masa nggak malu? Ya kita nggak malu karena kita nggak punya rasa itu. Kalau kita beribadah punya rasa, Allah melihat kita, ya menyaksikan kita, bahkan mengetahui isi hati kita akan malu bermain atau nggak fokus ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini level yang kedua, yang di bawah dari level yang pertama. Jadi al-ihsan ya mas kalian ada dua level. Yang pertama, anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah Ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Jika engkau tidak mampu untuk level yang pertama ini, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Yang pertama namanya derajat al-musyahadah, yang kedua adalah derajat al-muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang tingkatan ihsan ini. Di antara Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Syekh berdalil tentang masa ini dengan firman Allah surah Al-Anfal ayat 128, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsinun, yang beribadah dengan ihsan. Balasannya apa? Allah membersamai mereka. Dalam arti ihsan kebersamaan yang bersifat khusus. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan menjaga hamba tersebut, akan memudahkan urusannya, akan melindungi dari keburukan. Itu bentuk penjagaan Allah terhadap hamba secara khusus. Karena manusia ini ada dua ma'iyatullah. Ma'iyah amma, kebersamaan Allah dan hambanya secara umum dengan ilmunya. Ya, ilmu Allah membersamai semua manusia. Artinya Allah mengetahui semua manusia. Itu ilmu, ma'iyatul ilm, ya, kebersamaan di berbentuk ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Yang kedua, ma'iyatul al-khassah, ma'iyah yang bersifat khusus, yaitu Allah membersamai orang-orang tertentu dari hambanya yang bertakwa, yang muhsin, yang ihsan, dengan cara Allah menjaga mereka. Seperti Allah kabarkan tentang Nabi Muhammad SAW ketika beliau berhijrah dan masuk berlindung di dalam gua. Ya, kita ingat soal hijrah Nabi SAW ketika beliau keluar Abu Bakar dari Makkah menuju Madinah, dikejar oleh kufar Quraisy, ya, karena mereka sangat ingin mendapatkan Nabi SAW, ya, untuk dibunuh. Nabi bersembunyi di sebuah gua dan orang kafir Quraisy itu berada persis di depan gua itu.
Abu Bakar merasa takut. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat kaki mereka aja akan kelihatan mereka kita dalam gua ini. Apa kata Nabi Sallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Wa Abu Bakar, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Maksudnya Allah bersama kita, Allah akan menolong kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita. Ini ma'iyah, kebersamaan Allah secara khusus untuk para hamba Allah yang mulia. Dan cara ini al-muhsinun, orang-orang yang beribadah bila berihsan akan mendapatkan balasan berupa ma'iyah Allah, kebersamaan Allah secara khusus. Kemudian jamaah sekalian, dari yang kedua disebutkan wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, bertawakkallah kalian pada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Pemurah, alladzi yaraka hina taqum, yang mana Allah melihat engkau ketika berdiri dalam sholat. Ini level yang ihsan, meyakini Allah melihat hamba, ya, hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika kau sujud di salat ruku itu Allah menyaksikan itu, ya. Ketika seorang itu meyakini Allah melihatnya ketika salat, ketika dia ruku, ketika dia sujud seterusnya, itu akan sangat luar biasa kualitas ibadahnya. Innahu was-sami'ul 'alim, sesungguhnya dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini saya bisa ulang-ulang bahwa pengetahuan kita tentang nama-nama Allah SWT dan kita mengerti kandungan maknanya itu akan luar biasa, memberi efek positif pada diri kita, pada ibadah kita. Ya, karena dikatakan bahwa ketika seorang itu beribadah, rasa bahwa Allah melihat dirinya, mengetahui isi hatinya, yang menyaksikan setiap gerak-geriknya, dia akan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Kemudian yang ketiga waquluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min al-Qur'an wa ta'maluna min 'amal illa kunna 'alaikum syuhuda, dan tidaklah engkau melakukan suatu perbuatan apa bentuknya, dan engkau membaca Al-Quran, dan tidaklah engkau melakukan satu amal melainkan kami, kata Allah, menyaksikan perbuatan kalian semua. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah melihat setiap manusia. Ini martabat yang kedua, kita meyakini bahwa Allah melihat kita dalam setiap kondisi, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian beliau menyebutkan yang terakhir wad-dalilu minas sunnah, tadi dari Al-Quran, sekarang beliau sebutkan dalil dari as-sunnah, dari hadis, yaitu hadis Jibril al-Mashhur. Jadi di akhir bab tingkatan atau namanya prinsip yang kedua ini, beliau menyebutkan hadis Jibril yang panjang yang sudah kita bahas di kitab Arba'in, hadis yang keberapa hadis Jibril? Yang panjang, yang kedua, ya. Kita sudah pernah bahas hadis ini panjang lebar di hadis Arba'in, hadis yang kedua, hadis Jibril. Di sini Syekh menyebutkan sebagai dalil ketiga tingkatan agama itu, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Dan menyebutkan, saya langsung bacakan saja terjemahnya biar lebih hemat waktu. Ketika kami duduk bersama Nabi SAW suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki yang pakaiannya begitu putih, rambutnya begitu hitam, tidak dilihat pada dirinya itu bekas safar, dan tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Tiba-tiba orang datang ke Masjid Nabawi. Apa sifatnya? Bajunya sangat putih, tidak berdebu, rambutnya sangat hitam, yang klimis, ya. Dan yang jelas lagi tidak terlihat pada itu bekas safar, artinya bukan musafir. Orang safar kelihatan rambutnya acak-acakan, baju yang tidak akan berdebu. Zaman dulu kan gitu, ya. Beda dengan zaman safar, masya Allah, ya. Keluar dari bis, dari kereta, dari pesawat, masya Allah, kayak di rumah aja gitu. Tapi dulu, masya Allah, padang pasir itu melewati, debu, angin, masya Allah, panas, pasti ketahuan. Oh, ini orang jauh datang ke Madinah, ketahuan. Itu benar yang mengatakan,
tidak terlihat pada orang ini bekas safarnya. Kenapa? Itu baju masih putih luar biasa, rambutnya masih finis sekali. Yang lebih lagi, wala ya'rifu min ahad, tapi dia bukan orang jauh. Tapi yang kedua, tapi kami nggak ada mengenalnya. Siapa sosok ini? Bukan orang jauh datang ke Madinah, tapi kalaupun kita bilang orang Madinah, kami nggak ada yang kenal. Misalkan ya, jamak masjid Salman ini, siapa kenal? Insya Allah kita kenal. Ya kenapa? Ya orang sekitar sini, yang jamak sini. Tapi kita datang, kayaknya kita nggak kenal, tapi bukan orang jauh juga ini, karena masih, nah gitu, ini contohnya gitu gambarannya ya. Hatta sampai duduklah di hadapan Nabi SAW. Ya, ini gambarannya Nabi duduk bersama sahabatnya berhalaqah ini, tiba-tiba datang mendekat ke sana. Duduk di hadapan Nabi persis. Ya, kemudian apa yang terjadi? Orang ini bertanya, ya Muhammad. Ini bayangkan bahasanya, wahai Muhammad. Ini ucapan yang nggak biasa para sahabat lewat itu. Para sahabat itu nggak nyebut nama. Mengenai Nabi itu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi ini orang tiba-tiba datang menyebutkan ya Muhammad. Itu apa ini? Kata para ulama kaidahnya agar menambah penasaran para sahabat nanti ini. Ini orang jauh juga bukan, orang dalam juga bukan, tapi ini juga bahasanya kayak nggak sopan gitu, cuma ya Muhammad aja. Ya. Kemudian ya Muhammad, akhbirni an Islam. Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka dia menjawab, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Engkau mendirikan sholat, melakukan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji bagi jika engkau mampu. Ini jawaban pertama. Nabi ditanya tentang Islam, beliau jawab rukun Islam. Ini level pertama. Level agama yang pertama itu Islam. Disebutkan dengan jawaban amal-amal yang sifatnya zahir. Kemudian kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka kami pun merasa aneh. Bertanya, kemudian dia mengatakan, oh benar Anda. Biasa kalau yang bertanya gimana? Makasih Pak, ada jawabannya. Ini benar. Oh benar, jawabannya benar. Yang bertanya malah menggunakan sang yang menjawab. Ini kan menambah aneh bagi para sahabat. Ini datang bertanya, tapi ada dijawab, dia mengatakan itu benar jawabannya. Kemudian lanjutkan, maka kabarkan kepadaku tentang iman. Pertanyaan berikutnya, beritahukan aku tentang iman. Dia menjawab, engkau kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasulnya, pada hari kiamat, dan engkau beriman pada takdirnya yang baik dan yang buruk. Pada itu menyatakan, sodakta, engkau benar. Masya Allah ya, benar jawabannya. Pertanyaan pertama benar, yang kedua benar. Pertanyaan ketiga, fa'akhbiril ihsan. Kabarkan kepada tentang ihsan yang dikatakan. Kabarkan kepada tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Ini menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak mampu demikian, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ya, ini makna ihsan yang Nabi sebutkan. Ya, jadi ihsan itu nih yang ketiga, Islam, al-iman, al-ihsan. Kemudian beliau Jibril bertanya lagi, yang tadi yang bertanya, fa'akhbirnil hisab, tentang hari kiamat. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Dia menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam nasal. Yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dalam hal ini tentang kapan hari kiamat terjadi itu saya nggak tahu, engkau pun nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Ya sama-sama nggak tahu karena kepastian kapan terjadi itu hanya Allah yang tahu. Nabi hanya dikabarkan bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Jumat kapan?
Ya nggak tahu. Tahun berapa? Ya nggak tahu. Maka dia sampai terkecoh dengan ramalan sebagian dukun, ya akan terjadi kiamat 2000 berapa? Itu sebenarnya ya pernah ada ya beramal itu dan 2000 sekian itu kiamat. Tapi berapa kan nyata kiamat ya. Makanya ini cuma hal lain. Nggak bisa, nggak boleh orang itu mereka-reka ya tentang masalah lain. Kemudian kita lagi, fakbirni an amaratiyah. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Ini salah satu bentuk rahmat Allah untuk hamba-hambanya, untuk kita semuanya, bahwa sebelum kiamat terjadi ada tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat yang menunjukkan akan dekatnya tersebut. Agar apa? Agar kita itu persiapan. Ya, jangan tertutup buat kiamat aja gitu. Lagi ngapain tak jelas itu mengerikan. Lagi kemarinnya tahu-tahu mati aja gitu ya. Alhamdulillah dari masjid. Kita nggak siap. Maka ketika Allah hadirkan ada tanda-tanda kiamat. Ketika tanda ini ada, berarti kiamat akan semakin dekat. Kapan ya Allah Ta'ala? Tapi itu akan semakin dekat. Ada tanda-tandanya. Ya, di sini bukan ada tanda besar, ada tanda kecil. Ya, tanda kecil itu ya diantaranya diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang sudah terjadi. Berarti juga terbelahnya bulan zaman dia terjadi. Dan ada yang tanda kiamat, tanda kecil kiamat itu sedang berlangsung. Ya, seperti misalnya banyaknya pembunuhan, tersebarnya perzinahan, tersebarnya kejahilan dan seterusnya. Di Muhammad Tangerang itu tanda kiamat kecil ya. Ada juga yang belum terjadi, yang kecil-kecil. Ada yang kedua tanda besar kiamat itu sudah 10, berawal dengan keluarnya Dajjal. Ini disebutkan dalam bulan yang panjang tentang 10 tanda kiamat besar ya. Dan itu semuanya Nabi sampaikan kepada kita sebagai bentuk informasi agar kita bersiap-siap ya ketika untuk menyambut atau untuk menghadapi hari kiamat. Suatu harinya seorang Arab bertanya Rasulullah, maka kapan hari kiamat? Nabi nggak jawab, dia saja. Kemudian siapa yang bertanya? Rasulullah. Nabi tanya, "Mada adatta laha?" Apa yang telah engkau lakukan sebagai persiapan untuk hari kiamat itu? Jadi kapan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tapi yang kita lakukan itu apa? Mempersiapkan diri. Apa yang kita persiapkan? Berapa banyak amal yang kita persiapkan untuk hari kiamat itu? Itu yang harus kita perhatikan. Nggak perlu kita kapan. Itu Allah yang tahu tentang kapan hari kiamat itu. Baik, ketika Nabi ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menyebutkan ada 2 tanda yang disebut di sini. Yang pertama, antal amatu rabbataha. Ketika hamba melahirkan tuannya. Kata lain maksudnya ada 2. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi banyak perang, ya, dan kemudian nanti akan terjadi orang-orang akan ditawan, dan nanti itu hamba-hamba yang ditawan itu akan dinikahkan atau diambil oleh misalnya tuannya, kemudian terjadi hubungan dan melahirkan anak, dan anak itu akan menjadi tuan, sehingga ini budak melahirkan tuan, anak ini menjadi tuan bagi si yang melahirkan. Kenapa? Karena dinikahi oleh sang tuan. Itu ketentuan dalam fikih hamba sahaya. Itu mana yang pertama ya. Yang kedua adalah maksudnya banyaknya kedurhakaan pada orang tua ya, seakan-akan anak-anak itu menjadi tuan bagi ibunya ya. Hamba melahirkan tuannya, maksudnya anak menjadi tuan bagi ibunya. Artinya apa? Sang anak itu durhaka pada sang ibu, mungkin menghartiknya, menyuruhnya, dan seakan-akan itu budaknya. Gimana yang kedua yang ulama sebutkan ini tanda kiamat. Dan sekarang kita juga tidak aneh ketika benar banyak peristiwa yang terjadi ketika sang anak mempenjarain, melapor ibunya, orang tuanya di penjara,
atau bahkan sampai ada yang membunuh orang tua, itu semuanya bentuk kedurhakaan yang luar biasa, ya. Dan ini bukan di antara tanda kiamat kecil. Yang kedua, antal hufat al-awad al-alata al-asya yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua, engkau melihat orang-orang, ya, yang tidak beralas kaki, yang berpakaian minim, ya. Mereka bekerja sebagai pengembala kambing. Nantinya mereka akan menjadi orang-orang kaya, bahkan mereka akan membangun gedung-gedung pencakar langit. Ya, ini terjadi. Ini bukan orang Arab dulu, begitu kondisinya. Ya, kalau mungkin kita melihat Arab apa namanya, bangsa Arab di zaman dahulu itu, mereka ya gambar begitu, ya gak beralas kaki, pakainya ya seadanya. Tapi sekarang lihat seperti apa perkembangan di sana. Dan itu di antara ciri-ciri tanda kecil kiamat. Dan itu terjadi sekarang. Qala Zumman qanaqa falabistu maliyan. Kemudian orang itu pergi. Siapa yang pergi? Tadi orang yang datang bertanya. Berapa saat kemudian, disebut hari itu ada sampai 3 hari. Di hari berikutnya Nabi nanya, wahai Umar, akhirnya man saya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Qultu, saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dia mengatakan, fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinah. Itu tadi yang bertanya, itu Jibril datang pada kalian mengajarkan agama kalian. Nah, mengajarkan agama kalian. Jadi agama kalian itu tadi ada 3 level: Islam, iman, dan ihsan. Ya, jadi Nabi sebutkan agama yang diajarkan oleh Jibril itu tadi mencakup 3 level itu: level Islam, iman, dan al-ihsan. Sekarang kita perhatikan lafaz Nabi. Jibril datang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jibril mengajarkan atau bertanya? Di hari itu Jibril mengajarkan atau bertanya? Bertanya, ya. Tapi Nabi mengatakan Jibril mengajarkan. Kok bisa? Padahal kan yang memberi jawaban itu Nabi SAW. Nabi mengatakan yu'allimukum dinakum, itu Jibril datang mengajarkan agama kalian, urusan agama kalian. Ya, kata para ulama, kenapa ta'lim, pengajaran itu disandarkan kepada Jibril, padahal dia bukan yang mengajarkan, karena beliaulah Jibril yang menjadi sebab ilmu itu disampaikan. Kalau nggak bertanya, ada tentang ini? Nggak ada. Jibril datang bertanya itu sebagai wasilah beliau bertanya untuk diajarkan kepada para sahabat tentang al-Islam, tentang agama tersebut, sehingga disandarkan pada Jibril pengajaran karena beliau jadi sebab utama hal itu bisa terjadi. Lain juga sama kita yang bertanya, ya, yang bertanya tentang masalah, yang lain ikut mendengar, dapat ilmu. Siapa yang mengajarkan itu? Yang bertanya itu dia telah mengajarkan ilmu. Padahal yang jawab siapa? Ustadznya yang mengajarkan. Tapi karena dia disebab utama ustadz menyampaikan itu, sehingga dia menjadi dikatakan mengajarkan, dan dia dapat bagian pahala. Nah, demikian ini hadis yang disebutkan oleh Syekh sebagai dalil tentang 3 tingkatan agama. Dengan demikian maka selesailah pembahasan di prinsip yang kedua dari usul salasa, yaitu ma'rifatu din Islam. Ya, kita ulang lagi bahwa usul salasa itu 3 landasan utama yang wajib kita ketahui. Yang pertama apa? Ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatud din. Ya, ma'rifatu ad-din. Kita baru selesai nomor 2 landasan ini. Yang pertama mengenal Allah, kita udah bahas dengan detail. Yang kedua, sekarang kita baru selesai bahas landasan yang kedua berupa mengenal agama dengan 3 levelnya. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke landasan yang ketiga, yang terakhir, yaitu ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah saya kira untuk pembahasan kita cukupkan sampai sini. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan.
Silakan kalau ada yang bertanya. Sudah paham semua ya, insya Allah. Nah, oh iya, Pak. Ya. Salam. Kebanyakan orang-orang di seperti misalkan semoga diterima iman dan Islamnya tidak benar bukannya benar bukannya adalah Islam yang tinggi dan mengatakan demikian saya juga bertanya untuk mendoakan orang yang meninggal itu baiknya seperti apa kalau yang kalau yang menyatakan bahwa kita mau diterima iman dan Islamnya jadi dengan kita lebih baik doakan semoga diterima iman Islam dan Islamnya. Pada pikir apa ada dan kita juga ada biasanya semoga itu benar punya sebaiknya Allah. Berkaitan dengan doa untuk orang yang sudah wafat yang mungkin kita dengar semoga Allah menerima Islam dan imannya. Maka perlu kita tambahkan ihsannya juga karena ini. Ya pertama memang untuk masalah ihsan banyak orang yang juga mungkin tidak mengerti akan ada level yang ketiga karena masih dalam rumah sebenarnya. Yang paling masyhurkan itu Islam dan iman. Yaitu umumnya orang mengerti seperti itu levelnya. Makanya kata awal itu bahwa untuk level ihsan ini itu orangnya sedikit. Maka kata para ulama itu kalau kita ingin sampaikan bahwa jumlah orang yang Islam banyak, beriman mulai kurang, ihsan kurang lagi. Nah, ketika kita memberikan doa, kenapa kita enggak tambahkan semoga Allah terima Islam, iman dan ihsan? Karena ihsan itu sifatnya sudah itu rasa seorang kita nggak tahu seperti apa. Tapi kalau iman kita mungkin jadi kita orang beriman tapi ihsan mungkin saya pertama nggak tahu tentang itu. Tapi yang kedua ya kalau kita lihat sunnah Nabi itu kalau kita lihat doa-doa ketika untuk orang meninggal seperti doa kita sholat Allah maghfirlahu warhamhu itu kan doa-doa semua Allah mengampuninya, merahmatinya dan seterusnya. Jadi nggak ada sebutkan semoga Allah terima Islam dan imannya. Tapi secara doa nggak masalah sebenarnya. Boleh kita bilang semoga Allah terima keislamannya, sebenarnya ibadah-ibadah Islam zahirnya dan juga imannya yang dengan batin itu Allah terima. Itu nggak masalah ya. Tapi kalau kita lihat dari hadis Nabi apa namanya ketika dikuburkan, Nabi mengajarkan doa ud'uhu tasbih, doakan agar dia dihabatkan, dikokohkan dalam menjawab oleh malaikat. Itu setelah dikuburkan. Ketika tadi sholat mayitnya itu doakan ampunan dan rahmat. Karena orang yang sudah wafat itu yang paling dia butuhkan dua, ampun Allah dan rahmat Allah. Ampunan Allah dan rahmat Allah. Nah, ketika Allah mengampuni dia, merahmati juga kita itu surga. Makanya ketika sebagian kita mengatakan almarhum, ini artinya ada dua keterangan kata ulama. Karena memang kita nggak tahu tentang itu dirahmati atau tidak. Kita hanya semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosanya. Tapi ketika kita mengatakan almarhum fulan, seakan-akan kita mengatakan telah dirahmati, padahal kita nggak tahu. Nah, jadi kalau mengatakan apakah boleh kita mengatakan almarhum atau tidak? Kata para ulama, jika yang dimaksudkan doa, semoga Allah merahmatinya, itu boleh. Tapi kalau almarhum orangnya dia memastikan Allah telah merahmatinya, tidak boleh. Kenapa? Nah itu perkara lain. Kita nggak tahu. Maka kalau bisa kita sampaikan doa untuk orang yang kita itu yang paling tepat itu ya rahmat maghfirah. Doakan ampunan untuknya dan rahmat Allah untuknya. Itu sudah mencakup semua hal, ya. Makanya kalau di
Salat mayit itu kan Allahumma kullahu warhamhu wa'afi wa'afu, semua itu dengan pemaafan, mampunan, maafkan, karena itu yang sangat dibutuhkan. Orang udah mati, nggak bisa beramal lagi, tinggal kita apa? Menerima balasan. Kalau dia orang di sama dia itu dia baik berbuat salah, apa yang dia butuhkan? Ya ampunan Allah. Maka kita doakan untuk dia ampunan. Itu yang paling baik, insyaallah. Daripada lagi yang lain, kita silakan. Jangan mangga. Untuk mendapatkan jauh kali, tapi tadi bahwa kita merasa melihat kalau memperhatikan itu kalau setting sebelum sholat itu kalau merasa dilihat tidak pasti itu harus di setting juga sebelum takut itu sholat kita bisa tahu atau sholat itu kalau dia tidak bisa seperti apa melainkan tapi mulai terlihat juga dua arah gitu sebelum sholat. Maksud tadi yang disampaikan tentang ihsan yang kan nanti itu lihat kol, jadi nggak perlu ada settingan apa kata ini. Jadi hati itu saking dia cinta terlalu begitu dalam dan dia mantap seakan-akan di Allah. Itu hanya rasa hati di jiwa saja, itu dia yang hadir istihadatan. Hatinya menunjukkan bahwa dia seakan-akan melihat Allah dengan sifat-sifatnya yang agung itu, yang mulia, dia merasa dalam jiwanya sehingga dia ibadahnya semakin dahsyat dan tidak tidak nanti kalau seakan depan kita nanti akan membagaimanakan itu dia akan keliru juga. Cukup hati kita itu merasa Allah dan itu dikatakan dia untuk level itu kita bisa menjalankan kemampuan itu. Saya dari itu bagaimana itu bisa orang itu ketika beribadah seakan-akan di Allah susah kita mendekat itu karena kita belum merasakan itu. Bukan saya belum bisa mencapai level itu, kita yang masih bisa itu dan yang kedua berusaha kita yakin bahwa Allah sendiri kita ya. Maka tadi dikatakan usaha kita terus berjuang, tapi jangan sampai nanti cara langkah-langkahnya yang keliru. Tetap kita terus baca tentang nama-nama Allah yang banyak yang dalam sehingga kita bisa mengetahui Allah itu dan secara prinsipnya yang agung, sehingga itu akan menanamkan rasa cinta yang kuat pada Allah, sehingga itu akan menumbuhkan rasa yang jauh, rasa dekat. Walaupun kan kita tidak mampu membayangkan dan tidak membayangkan karena itu bukan dunia nyata, itu alam lain. Maka kita dengan hati kita menyadari dia itu Allah melihat kita dan yang semisalnya. Allah masih ada lagi yang lain. Ini babnya berat ya, ihsan insyaallah. Ya jemaah sekalian, intinya ini saya menyampaikan ya karena dengan jawab berubah juga. Bukan berarti ketika ustaz menyampaikan satu ilmu berarti dia sudah luar biasa. Saya menyampaikan dia sebagai ustaz, saya punya tanggung jawab menyampaikan. Ya, soal nanti amal itu beda-beda. Makanya ada seorang syekh ketika beliau di sebuah majelis, ya ada mungkin dia majelis halaqah dan syekh-syekh banyak. Ada seorang pembuatan mengatakan tentang muraqabah, tentang ikhlas itu. Kemudian saya rasa kata pembuatan itu syekh fulan insyaallah ahlinya dalam hal ini. Apa kata syekh itu? Ini ketahuan beliau. Ya, dia membaca sebuah bait syair. Ini selesai itu ya. Ghairut tuqa ya'muruna sabit tuqa tabibul bidawidas wa tabiwali. Orang yang tak bertakwa nyuruh orang bertakwa. Dokter yang mengobati manusia sementara dokter itu sakit juga ya. Jadi itu hal yang wajar. Bukan berarti kalau kita nggak bertakwa nggak boleh. Semua kita itu punya kekurangan, ya, punya kekurangan. Makanya disebutkan oleh seorang syekh juga, dia mengatakan ketika beliau
takwa. Dan takwa maksudnya saya menyampaikan ini bukan karena saya ahli. Saya menyampaikan bukan karena ahli, tapi karena sebagai tanggung jawab seorang dai, seorang syekh pada menyampaikan ini. Walaupun mungkin apa yang dia sampaikan itu belum sempurna diamalkan. Bagi mengembangkan ihsan ini, saya menyampaikan kepada saya itu, enggak. Semua kita belajar semua, saya menyampaikan ihsan, membaca kata ulama tentang makna sampai kita kadang susah mengerti bagaimana bisa sampai seakan-akan lihat Allah Taala itu. Kita susah membayangkan itu. Tapi begitulah para ulama yang mengatakan bahwa karena dari itu adanya bagi orang-orang yang sudah mencapai level kecintaan, ya, rindunya luar biasa sehingga yang baik seakan-akan dia melihat langsung. Ya, tapi ini saya katakan kita perlu berjuang. Kalau kita belum maksimal untuk sampai ihsan, jadi itu perbaiki pertama langkah Islam kita perbaiki, amal boleh kita, ya, iman kita menjaga, ya, dan ikhlas dan sabar. Kita pertama untuk menyempurnakan dua ini, ikhlas dan sabar. Dan ihsan itu kita pertama level ikhlas yang sangat tinggi dari seorang Muslim. Karena ihsan itu level yang sangat tinggi sehingga dia ibadah hanya Allah yang dia pikir, nggak ada yang lain, sehingga itu luar biasa. Makanya katakan ini walaupun berat, tapi ya kita belajar biar kita tahu agar kita bisa tahu, bisa berusaha untuk menuju pada tingkatan itu. Karena kita kadang tidak bisa melakukan itu karena nggak tahu. Ini dengan bapak bukan ihsan. Berapa orang yang tidak ihsan itu nggak peduli nanti itu apa. Ya, makanya kita belajar itu akan menjadi misalnya motivasi atau namanya tantangan buat kita. Apakah selama ini ibadah kita sudah mulai masuk ke tingkatan ihsan walau dari yang kedua atau belum? Ya, kalau kita mungkin target dulu yang pertama ihsan itu masya Allah luar biasa, ya minimal dari itu. Dan itu semua kita bisa, tapi butuh apa? Butuh perjuangan, butuh proses itu kita lakukan. Kalau kita nggak ngerti ya begitu aja. Makanya dari awal belajar ilmu itu jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena itu yang akan mengarahkan kita, menuntun hidup kita, meluruskan bagaimana kita seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam yang masih disampaikan. Semoga apa yang kita hari ini bisa memberikan manfaat semuanya. Kita akhiri subhanallah kita syukur la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.